Kami hormati Bapak Ustadz Anung Alhamad. Alhamdulillah sudah hadir dan akan memberikan kajian pada hari ini Sirah Nabawiyah. Ibu-ibu yang kami sayangi, sehat semua? Pak Ustadz, alhamdulillah sudah pada hadir semua, walaupun ada yang sebagian izin. Insya Allah semua memberkahi kita semua, segala urusan kita mudahkan semua. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Semoga apa ilmu yang kita dapat pada hari ini Allah meridhoinya dan keberkahan buat kita semua. Sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami haturkan buat Ustadz Anung Alhamad. Ibu-ibu sudah bawa itu semuanya ya? Iya. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih semangat Bu ya di akhir tahun. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pekan terakhir di bulan Desember ya, kita sudah melewati tanggal 25. Sekarang kita di tanggal 26 ya, karena 25 itu ada ya sebuah keyakinan yang menyatakan kalau ya Tuhan itu dilahirkan ya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala murka, Allah marah. Bahkan kemurkaan Allah diabadikan dalam ayat ya, hampir saja langit-langit itu pecah, hampir saja bumi yang kita pijak ini kemudian apa Bu? Retak, dan hampir saja kemudian gunung-gunung roboh ya, anda'au lirrahmani walada, ketika ada orang-orang yang menyatakan Allah itu punya anak ya. Jadi ketika ada yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah punya istri, atau Allah punya suami ya, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Dan kalau menghitung hari ya, tentunya adalah hari kemarin, karena ini banyak ya yang kemudian meyakini ada terkait dengan Allah itu punya pasangan ya, entah dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Bunda, atau apa istilahnya Tuhan ya Bunda Maria ya, atau juga dengan Tuhan anak. Ini tentunya bertentangan dengan yang kita yakini ya, karena kita umat Islam dan saya berbicara di masjid, dan khusus ya untuk internal umat Islam kita meyakini kul huwallahu ahad ya, Allah itu esa, Allah tidak berbilang. Kemudian lanjutannya gimana Bu? Allahus samad, Allah tempat bergantung, dalam arti adalah Allah yang memberi makan. Allah tidak makan dan tidak minum, tapi Allah yang memberi makan dan minum. Demikian juga berikutnya lanjutannya gimana? Setelah Allahus samad, lam yalid walam yulad ya, Allah tidak pernah melahirkan dan Allah tidak pernah dilahirkan ya, dan terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ini sebagai pegangan ya dalam akidah kita, dan Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Boleh enggak Bu misal melukis Allah ya, misal dengan wajah Eropa gitu Bu ya, bule ya, rambutnya pirang gitu ya, ibu-ibu mungkin kesengsem ngelihat gambarnya. Nanti yang lukisnya orang Afrika berubah lagi Bu, coba aja lihat di googling itu ya, cari Tuhan Afrika, kira-kira warna kulitnya sama tidak Bu? Ternyata sesuai dengan kulit, mohon maaf ini, kulit Afrika. Ya Ibu cek lagi misal Tuhan Yesus versi Cina, kira-kira matanya gimana Bu? Ya baik, ala kulli hal sekalian. Ya kan ini nanti ada kaitan dengan materi kita ya, terkait dengan agama bangsa Arab. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam agama bangsa Arab ini, pada pertemuan lalu ya kita ingatkan
kita sudah berbicara tentang kerajaan pemerintahan pada yang ada di negeri Yaman. Ya, kita sudah singgung kerajaan apa Bu, negeri Saba. Kemudian kita juga sudah singgung terkait dengan yang ada di Syam, ya termasuk Raja Ghassan dan yang lainnya. Kita juga sudah menyinggung apa yang terjadi di Hirah atau di Irak. Ya, kita sudah menyinggungnya. Dan yang keempat nanti Ibu bisa dibaca, ya ini secara singkat saja, yaitu yang di halaman 60. Ya, saya sebutkan di situ. Ya, di halaman 60 terkait dengan kekuasaan di Hijaz. Karena di negeri inilah kemudian Nabi kita nanti lahir. Ya, termasuk nanti di Mekah. Ya, maka Mekah itu adalah bagian daripada negeri Hijaz. Maka dulu Ibu sekalian, ya kita sudah pernah mengkaji dan membacanya serta membahasnya, bahwasannya dulu ketika Siti Hajar yang kemudian dihijrahkan dari Palestina ke Mekah, yang kemudian beserta dengan Nabi Ismail ketika itu masih kecil, ya kemudian kita sudah berbicara ada Zam-Zam di situ, yang kemudian nanti di usia selanjutnya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah. Ya, jadi ketika Nabi Ismail sudah remaja, maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ya, baru 40 tahun setelah membangun Ka'bah, kemudian juga berdirilah apa Bu? Ya, Baitul Maqdis, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi dua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjidil Haram di Mekah, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa di Al-Quds atau di Yerusalem. Ya, maka ini tentunya merupakan bagian daripada yang Allah perintahkan, bagian daripada jasa dan andil daripada Nabi Ibrahim. Maka setelah Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, yang mengurusi, yang mengawasi, yang merawat Ka'bah siapa Bu? Nabi Ismail. Ya, maka Nabi Ismail, kita sudah panjang lebar berbicara tentang sosok beliau, ya yang disebut dengan istilah Abul Arab, ya bapaknya bangsa Arab. Demikian juga Nabi Ismail merupakan ya moyangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sering menyebut nama Nabi Ismail. Ya, ketika Nabi Muhammad memanah, yang kemudian Nabi mengatakan, wahai para sahabat, memanahlah. Ya, karena sesungguhnya bapak kalian, bapak moyang kalian dulu suka memanah. Maksudnya siapa Bu? Nabi Ismail. Ya, maka Nabi Ismail kemudian mengurus Ka'bah hingga beliau wafat di usia 137 tahun. Ini ada di buku Bu ya. Ini ada di buku terkait di halaman 60 itu terkait dengan kekuasaan di Hijaz. Ya, 137 panjang tidak Bu? Ya, untuk ukuran umat Nabi Muhammad sangat panjang. Ya, karena umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Ya, bahkan dulu sudah kita sampaikan, Nabi menyatakan umur umatku antara 60, maksimalnya Bu ya, antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit orang yang bisa melampaui angka atau lebih dari 70. Ya, maka bersyukur nih di antara Ibu ada yang sudah lewat 70, ada yang sudah melewati 70 lebih. Ya, tapi yang hadir di sini sepertinya umur-umur 17, 18 Bu ya. Angkanya dibalik. Ya, yang harusnya 71 jadi 17. Baik. Nah, makanya sekalian, ketika Nabi Ismail wafat diganti oleh anak-anaknya. Ya, maka dalam buku disebutkan Nabi Ismail punya putra 2. Ya, tapi terus nanti kemudian terjadi pemunduran, ya pasang surut. Boleh Ibu coba dibuka, kita buka dulu Quran. Ya. Dibuka surat Ali Imran, saya juga harus ngambil dulu nih. Antara 136 atau 137 yang watilkal ayyam saya 130 berapa? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada yang sudah nemu? 136-an ya? Berapa? Ada yang sudah nemu?
Iya. Ya, ayat yang 140 berarti. Ayat 140 di akhir ini, di bawah. Boleh, silakan Ibu, dibaca terjemahnya saja boleh. Siapa yang membaca? Silakan. Ibu, nggak apa-apa anak. 140 atau 150? Ya, ini ayat 140. Ya, jadi metode pembelajaran kita nanti diantara Ibu ada yang baca, Bu ya. Biar hidup. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan Allah mengetahui orang-orang beriman yang sejati. Dan sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Iya. Jadi jelas di situ dikatakan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya kemenangan, yang namanya kekalahan dipergulirkan. Ya, kadang hari ini menang, tapi gimana Bu? Bisa jadi tahun depan kalah. Ya, bisa jadi tahun depan kalah, nanti berikutnya, tahun berikutnya menang. Ya, ini kita alami, bagaimana Nabi pun begitu Bu. Ya, dalam peperangan Rasul itu kadang menang, tapi juga kadang kalah. Ya, misal dalam perang Uhud nanti Bu ya, sampai gigi Rasul gimana Bu? Ini gigi Rasul rontok, ya gigi gerahamnya. Ya, demikian juga dengan Rasul ketika hijrah ke Taif, ya dilempari batu, sampai darahnya gimana? Dari kepala netes darah sampai ke sandal beliau itu berlumuran darah. Ya, maka demikianlah kami pergulirkan. Kadang hari ini sehat, besok gimana Bu? Sakit. Ya, maka Allah pergulirkan hari yang mirip dengan ada istilah hari yang tanggalnya merah dan tanggalnya apa Bu? Karena tanggal hanya 2 ya, merah dan hitam. Ya, ada yang hijau gitu ya. Tapi intinya ada, ya demikian juga dengan hari. Ya, tidak selamanya libur dan tidak selamanya kemudian masuk. Ya, maka Allah pergulirkan. Sama dengan keturunan Nabi Ismail. Ya, pada masa Nabi Ismail kemudian jaya, kemudian di atas puncaknya. Demikian juga nanti di fase-fase berikutnya terjadi penurunan, terlebih khusus setelah dihancurkan, diserang oleh ada yang namanya Raja Nebukadnezar. Ibu, saya catat nih karena di sini belum ditulis ya. Jadi ada, mudah-mudahan bisa muncul. Ya, ada 4 raja. Jadi para ulama mengatakan ada 4 raja. Ya, ini 4 raja dunia nih Bu. Jadi 4 raja yang diakui oleh dunia. Ya, jadi levelnya level ada yang mengatakan ini hadis Nabi, tapi setelah saya teliti bukan hadis Nabi. Ya, ini perkataan dari Ibnu Abbas. Ada 4 raja yang diakui dunia. Satu adalah Nabi Sulaiman. Kira-kira yang kedua siapa nih Bu? Nah, tebak-tebakan Ibu. Setelah Nabi Sulaiman siapa? Ada yang suka baca surat Al-Kahfi? Nah, siapa Bu raja di situ? Dzulkarnain. Kemudian yang ketiga raja zaman Nabi Ibrahim, siapa Bu? Namrud, betul. Nah, yang keempat yang keempat ini yang kita bahas, yang ada di buku. Ya, yaitu raja siapa? Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar ini raja yang bengis ini Bu. Ya, raja yang bengis, raja bahasa kita ya raja jahat gitu ya. Bengis, dan ini disebutkan yang lain mengatakan ini hadis Nabi. Al-muluku arba'ah atau mulukud dunya arba'ah. Jadi raja yang menguasai dunia atau raja yang diakui dunia itu 4. Satu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman putra Nabi Dawud
Ya, kita dulu sudah berbicara di pekan lalu tentang Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Yang lain nyebutnya Ratu Bilqis. Yang lain nyebutnya Ratu, masih ingat enggak Bu? Ya, Bulqis. Boleh 3 ya. Boleh Bulqis, boleh Bilqis, boleh Balqis. Ya, kemudian yang kedua adalah Raja Dzulqarnain. Ya, Allah tundukkan kepada Dzulqarnain itu apa Bu? Baja, besi. Jadi kalau kita ya untuk membuat pedang, membuat itu dengan tangan. Tapi kalau Dzulqarnain luar biasa, dilunakan. Ya, tembaga jadi lunak. Kemudian beliau ini bagian daripada yang Allah berikan. Ya, ditundukkan besi dan baja kepada Dzulqarnain. Maka dari 4 raja ini yang mukmin berapa Bu? Yang beriman berapa? 2. Ya, jadi mukminan ada raja yang diaku dunia itu ada 2 yang beriman. Nabi Sulaiman dengan Dzulqarnain, dan Namrud serta Nebukadnezar merupakan 2 raja yang kafir. Ya. Jadi ada 2 yang mukmin dan ada 2 yang kafir. Ini perkataan Imam Mujahid, ya, perkataan kemudian tabi'in ada Sufyan ibnu Uyainah. Ya, mereka menyatakan inilah 4 raja yang diaku dunia. Nah, maka wajar Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang yang terjadi di Hijaz, yaitu terkait dengan anak cucu daripada Nabi Ismail, ini runtuh, ya, terlebih khusus pasca apa? Diserang oleh Nebukadnezar. Ya, bahkan nanti sebagian ulama menyatakan Nebukadnezar ini punya andil, merupakan kelompok kedua yang melakukan penyerangan Baitul Maqdis. Ya, jadi ketika ayat mengatakan waman adlamu, ya, jadi siapakah orang yang paling zalim? Ya, tidak ada orang yang paling zalim kecuali mereka yang berusaha untuk menghancurkan masjid. Yaitu nanti dalam surah Al-Baqarah. Ya, jadi ketika kemudian para ulama menyatakan di antara orang yang pernah berusaha untuk menghancurkan Baitul Maqdis adalah siapa? Nebukadnezar ini. Ya, maka bahkan sebagian menyatakan seluruh kalangan yang terlibat dalam pembunuhan Nabi Yahya, ya, jadi orang yang terlibat dalam pembunuhan Nabi Yahya itu dibantai oleh Nebukadnezar. Jadi Allah pinjam tangan orang kafir untuk menghancurkan orang kafir. Karena Nabi Yahya kan dibunuh, Bu. Ya, Nabi Yahya dibunuh, disembelih, ya, Nabi Yahya disembelih, dan disembelihnya di Masjidil Aqsa, di dalam Masjidil Aqsa. Ya, jadi di masjid, bayangkan Bu ya, misal ada pembantaian di masjid, tercela tidak Bu? Tercela. Lantas bagaimana kalau pembantaian, pembunuhan itu dilakukan di masjid? Ya, maka ini orang yang membunuh Nabi Yahya, ya, kemudian Allah balas dengan dikirimnya orang kafir yang diktator, yaitu Nebukadnezar dengan pasukannya. Ya, maka ini bagian ya daripada sunatullah. Kalau ada kezaliman kadang apa? Dibalas lagi kezalimannya oleh orang yang zalim. Baru kemudian Ibu sekalian, ketika kemudian di fase berikutnya, maka keturunan Nabi Ismail mulai bercahaya lagi, mulai berkibar lagi pada masa siapa? Qusay. Ya, nanti kan diantara nenek moyang Nabi, ya, Nabi Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib. Terus nanti ada namanya siapa? Ada namanya Qusay. Maka kembali ke pangkuan keturunan Nabi Ismail, Ka'bah. Ya, Ka'bah kembali ke pangkuan keturunan daripada silsilah Nabi Ismail, yang kemudian nanti dari Qusay inilah kemudian juga lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari anak apa cicitnya begitu ya. Terus nanti kemudian Nabi kita lahir dari jalur Qusay ini. Nah, maka Ibu sekalian, ini untuk melengkapi ya pembahasan terkait dengan kondisi kekuasaan, kerajaan, pemerintahan yang ada di Hijaz. Dan sekarang kita masuk Ibu sekalian ke halaman 71 terkait dengan agama bangsa Arab. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa Arab dulu, Hijaz, dan bangsa Arab secara umum, ya, baik yang ada di Yamannya, demikian juga di Syamnya, secara umum mereka semuanya menganut agama Nabi Ibrahim. Ya, jadi agama Nabi Ibrahim itu agama tauhid. Ya, banyaklah, paling tidak kurang dari 20 bagaimana Allah mensifati Nabi Ibrahim
salah satu sifat Nabi Ibrahim itu adalah Hanifa. Artinya Hanifa apa, Bu? Hanif. Ya, artinya lurus. Lurus, tidak menyimpang, lurus dalam arti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mayoritas bangsa Arab ya ikut ajaran tauhid. Ikut ajaran Nabi Ismail, ikut ajaran Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini adalah ayah daripada Nabi Ismail, ya, dan Nabi Ibrahim merupakan bapaknya para nabi. Maka yang ada di Mekah, ya di Hijaz umumnya, tentunya kerasulannya adalah atau rasulnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi Ibu sekalian, ketika kemudian cahaya tauhid ini sudah berkibar, bersinar, nah tiba-tiba muncul nih Bu, ada seorang yang namanya siapa? Amr bin Luhai. Ya, nanti di buku juga ada. Ya, Amr bin Luhai ini dia seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah. Ya, salah satu kabilah yang kemudian terkuat pada masa itu. Bahkan nanti muncul Bu, nanti ada dalam sirah itu ada Bani Khuza'ah, ada Bani Mudhar, itu terus berperang. Ya kan, ini dua kabilah, dua kekuatan yang yang saat itu diperhitungkan. Maka ketika kemudian Bani Khuza'ah ini dipimpin oleh Amr bin Luhai, seorang pemimpin yang ya gagah gitu ya, kuat, kemudian kaya raya. Nah, maka dia suka pulang pergi ya dari Mekah ke Syam. Untuk apa, Bu? Ya, untuk berdagang. Ya, jadi dulu kan gitu, Bu ya. Dalam ayat gimana? Li'ilafi Quraisy. Terus ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Jadi orang Quraisy itu dulu, Bu, itu kalau musim dingin, musim panas itu rihlah. Ya, jadi nanti diantaranya apa? Ke negeri Syam. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga ketika dagang kemana, Bu? Diajak oleh pamannya, oleh Abu Thalib kemana? Ke negeri Syam. Ya, sampai nanti ketemu dengan seorang pendeta, yang mana pendeta itu memperhatikan, kok ini ada anak kalau jalan dinaungi oleh awan. Ya, bahkan sebagian mengatakan ketika kemudian Nabi Muhammad itu lewat, ya kemudian pohon-pohon seperti terlihat ya menunduk sujud. Ya, ini ada apa ini? Ya, sampai kemudian pendeta Abu Hurairah mengatakan kepada paman Nabi itu Abu Thalib, udah cepat pulang. Ya, cepat pulang. Khawatir ketahuan oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi sedang menanti. Ya, sedang menanti Nabi yang mereka tunggu. Orang Yahudi juga meyakini ya bahwasanya di tahun-tahun itu akan muncul nabi yang terakhir, dan berharap nabinya dari mereka. Nah, maka ini kebiasaan ya, jadi kaum Quraisy yaitu suka bisnis ya, di antaranya adalah lintas negeri, termasuk ke negeri Syam. Ternyata Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika di negeri Syam, maka si Amr bin Luhai ini mikir, ini kok ada orang-orang yang nyembah berhala. Wah, ini bagus juga ini kalau dibawa ke Mekah ini. Ya, kebetulan di Ka'bah ini enggak ada berhalanya. Ya, akhirnya apa? Dia bawa oleh-oleh, ya dia kemudian belilah berhala namanya Hubal. Ya, nanti kan di Hijaz itu banyak, Bu, ada Hubal, ada Manat, ada Lata, ada Uzza gitu ya. Itu berhala-berhala besarnya. Nah, kemudian dibawalah Hubal, berhala ini, kemudian diletakkan di Ka'bah. Sehingga nanti pada fase berikutnya, ya kemudian penduduk Mekah kreatif, mereka berinovasi, masing-masing membuat berhala. Akhirnya apa? Di sekitar Ka'bah tidak kurang ada berapa Ka'bah, Bu? Tidak kurang ada 360. Nanti di buku juga disebutkan. Ya, tidak kurang di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Ya, maka gara-gara Amr bin Luhai, dia merubah ajaran Nabi Ibrahim, merubah ajaran Nabi Ismail, membawa berhala yang dari Syam kemudian dibawa ke Mekah. Akhirnya apa? Orang-orang sekitar Mekah, ya khususnya negeri Hijaz, ikut-ikutan. Ya, bahkan Ibu, ya ketika mereka ikut-ikutan bikin hampir tiap rumah itu punya berhala. Ya, bahkan ada seorang yang bernama sahabat siapa? Abu Sa'id Al-Utaridi. Yang lain mengatakan dia bukan sahabat tapi dia mukhadram.
Ya, orang yang hidup pada masa Rasul tapi baru masuk Islam sesudah Rasulullah wafat. Abu Sa'id Al-Mutaridi beliau mengatakan, dulu saya kalau bepergian itu suka saya bawa berhala yang saya sembah. Ya, jadi kalau kemana-mana ibu bawa apa, Bu? 24 jam yang nempel dengan ibu apa, Bu? Nah, HP. Tapi bukan berarti HP berhala, bukan ya. Ya, luar biasa nih ibu nih, masalah cerdas. Ya. Ya, jadi ya maksudnya 24 jam kan buat alarm, Bu ya. Taruh di bantal, alarm bunyi kan. Nah, yang dibawa oleh Abu Sa'id Al-Mutaridi itu berhala, Bu. Ya, berhala yang terbuat dari batu. Akhirnya apa kata dia? Ketika aku bepergian dan berada di sebuah tempat, nemu batu yang lebih indah, nemu batu yang lebih cantik. Mungkin sekarang batu apa, Bu ya? Mungkin yang ada batu aki atau apa itu? Ya kan, batu aki juga beragam ya, Bu Ismaria ya. Kan ada apa istilahnya? Ada bacan, ada apa lagi, Bu? Ya, beragam lah ya. Ya, bahkan zaman tahun-tahun lalu kan begitu, Bu, ada batu aki bisa ditukar dengan seharga, ya kan ada tuh yang seharga Fortuner. Ya, ada orang bawa Fortuner ditukar dengan batu aki. Sekarang harganya berapa itu batu akinya? Ya, sudah tidak ada harganya. Nah, makanya Ibu sekalian, ketika Abu Sa'id Al-Mutaridi nemu batu yang lebih cantik, apa yang terjadi, Bu? Saya ambil batu itu dan saya buang berhala saya. Nah, jadi pekerjaannya gitu, Bu. Jadi yang tadi disembah-sembah, disungkem-sungkem, dikasih sesajen, ya, ketika ada batu yang lain, berhala yang tadi disembah gimana, Bu? Dibuang. Pertanyaannya, apa ada Tuhan seperti itu? Ya, sampai dibuang. Ya, bahkan nanti Amr bin Jamuh termasuk menyatakan apa? Ketika saya sedang nyembah Tuhan saya, tiba-tiba, mohon maaf nih, Bu, ya, tiba-tiba datang seekor anjing, langsung anjing itu ngangkang kakinya, ngencingin berhala itu. Berhalanya ngamuk enggak, Bu? Enggak ngamuk, diam aja berhalanya. Ya, sampai Amr bin Jamuh mikir, ini kok Tuhan saya kayak gini amat gitu ya. Dikencingi anjing saya tidak ngelawan. Ya, maka nanti Allah katakan dha'ufat talib wal matlub. Ya, maka dengan seperti itu menggambarkan Tuhan yang disembahnya lemah dan yang nyembah Tuhan yang lemah, berarti apa, Bu? Orangnya juga lemah. Ya, jadi manusianya lemah, berhalanya juga lemah. Dan yang paling parah apa lagi, Bu? Ya, mereka buat Tuhan itu dari roti. Ya, dibuat dari roti. Bayangkan, Bu ya, nyembah Tuhan di jam 10. Datang waktu duhur, perut gimana, Bu? Luar biasa. Ya, ketika udah disembah, lapar, Tuhannya dimakan. Ini luar biasa. Ya, itu maka wajar. Ya, kalau zaman dulu disebut dengan apa? Ya, fase jahiliyah. Ya, masyarakat jahiliyah. Ya, karena fenomena yang terjadi seperti itu. Ya, bahkan sampai berani ya Tuhan itu dimakan tadi. Baik, nah oleh sebab itu sekalian, ini saya tampilkan gambar. Ya, mungkin kalau kurang jelas karena terang ya. Itu Ka'bah. Ya, ini sebagai ilustrasi. Kemudian di sekitar Ka'bah ada berhala-berhala. Ya, bahkan tidak kurang, di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Ya, kalau di situ misal di sekitar Ka'bah ada berhala, orang-orang yang tawaf gimana, Bu? Ya, mereka tawaf sambil kemudian telanjang. Coba dibuka dulu ayatnya, Bu ya, saya carikan dulu. Ada ayat yang menyebutkan muka wa tasdiyah, sebentar. Saya hafal ayat tapi nomor ayat yang tidak hafal. Ya, coba kita buka dulu Qur'annya, siap-siap. Ada ayat muka wa tasdiyah. Jadi mereka nyembah ya tawaf tapi dengan telanjang dan bertepuk-tepuk itu, Bu. Ada yang hafal di antara Ibu? Wah, ini nggak connect nih internetnya. Ada yang nemu? Ya, coba dibuka surat Al-Anfal. Ya, betul.
Ya, Al-Anfal 35. Boleh dibaca, Bu? Al-Anfal ayat 35. Surat ke-8 ayatnya 35. Boleh di antara Ibu ada yang baca terjemahnya saja atau dengan ayatnya, karena ayatnya pendek juga. Ya, silahkan. Al-Anfal ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Iya. Saya kira ibu-ibu bisa membayangkan ya. Jadi mereka ya kayak orang-orang yang nyembah-nyembah itu, patung-patung berhala-berhala kan begitu, Bu ya. Sambil teriak-teriak atau bersiul. Ya, itu zaman dulu begitu. Ya, kenapa di sekitar Ka'bahnya ada berhala-berhala itu? Karena mereka menganggap, Ibu, berhala-berhala itu suci. Berhala-berhala itu bersih. Maka mereka punya keyakinan kalau aku langsung nyebut Allah, kalau aku langsung beribadah kepada Allah, diri ini kan enggak suci. Ya, masih kotor, tidak pantas. Maka perlu ada perantara. Maka berhala-berhala itu sebagai perantara. Ya, wa ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Nanti di buku ada. Ya, nanti kita baca ayatnya. Ya, terkait dengan tidaklah kami melakukan ibadah seperti itu, ya menyembah berhala seperti itu, melainkan berhala hanya sekedar kami jadikan apa, Bu? Perantara. Karena kami banyak dosa, karena kami kotor sementara kemudian berhala itu tidak punya dosa, ya sudah. Ya kami menjadikan perantaranya apa? Berhala tadi. Nah, maka ini yang dilakukan oleh masyarakat ya jahiliyah pada masa itu, dan ini termasuk jasa ya yang buruk gitu ya dari sosok yang bernama siapa? Amr bin Luhai. Kita lihat paling tidak sekalian. Ya, Amr bin Luhai ini di antara perannya ya, andil dia dalam merusak agama tauhid. Dia sebagai apa? Yang pertama pemimpin Bani Khuza'ah yang kuat. Ya, ini pentingnya pemimpin, Bu ya. Jadi kadang agama rakyat itu tergantung siapanya, Bu? Tergantung pemimpinnya. Coba aja dulu, Bu. Dulu itu Turki. Ya, saya yakin di antara Ibu yang pernah ke Turki. Turki itu dulu tergantung pemimpinnya. Ya, ketika kemudian pemimpinnya bernama Mustafa Kemal Atatürk. Ada yang pernah ke kuburannya, Bu? Ada yang pernah? Saya pernah ke Turki tapi belum pernah ke kuburannya. Tapi orang-orang yang masuk ke kuburan Atatürk itu suka nutup apa, Bu? Kan disuruh pakai itu ya, ada tisu yang diberi parfum. Ya. Jadi ruangannya misalnya dikubur di sini, itu ya Allah menurut yang sudah berkunjung, seruangan itu terasa bau. Ya, maka dipakai parfum tadi. Ya, maka Mustafa Kemal Atatürk dia seorang pemimpin sekuler Turki, akhirnya apa, Bu? Jilbab dilarang. Ya, wanita-wanita muda disuruh masuk ke klub malam. Ya, kemudian khamr diproduksi dengan dahsyat. Yang kemudian ya tempat, mohon maaf gitu ya, pelacuran itu digalakkan. Sekolah-sekolah Islam ditutup. Ya, kalau di kita misalnya kayak KUA gitu, pengadilan agama termasuk ya, itu juga ditutup. Nah, maka ini rakyat itu apa? Akan ikut tergantung siapa pemimpinnya. Sekarang yang mimpin siapa, Bu? Turki. Erdogan, Bu ya. Coba kita lihat misal Erdogan. Ya, ini luar biasa nih, Bu. Yang itu yang apa? Ada masjid biru, ya ada Blue Mosque, di seberangnya apa? Kan Hagia Sophia. Hagia Sophia itu dulu gimana, Bu? Sejarahnya? Ya, kadang jadi masjid, kadang jadi gereja, tergantung siapa yang berkuasa. Tapi sudah puluhan tahun statusnya kemudian itu gereja dan dijadikan ya cagar budaya. Ketika oleh Erdogan di tahun yang berapa tahun yang lalu, kemudian apa? Dirubah lagi menjadi masjid. Itu luar biasa itu kan simbol kekuatan Eropa. Ya, tapi ya dengan tangan besinya ya Erdogan kemudian mengembalikan fungsi daripada Hagia Sophia itu menjadi masjid. Ini luar biasa. Ya, maka tergantung pemimpin. Nah, oleh sebab itu, Bu sekalian, ya di sini Amr bin Luhai dengan kekayaannya, ya kemudian dia
kan orang itu jadi pemimpin rata-rata harus punya apa, Bu? Punya uang. Saya kemarin ngobrol dengan salah satu tim sukses gitu ya. Disebutkan, Ustaz, ya Ibu Fulana ketika saya datang ke rumahnya, dia mengatakan, Bu gimana Bu, jadi enggak Bu? Jadi anggota dewan gitu kan. Oh enggak, saya enggak jadi. Terus si ibu itu bilang, ya ke orang itu, padahal saya sudah habis 5 miliar. 5 miliar itu kecil apa besar, Bu? Kalau beli bakwan berapa gerobak gitu? Ya. Aduh, 5 miliar. Saya kalau punya uang 5 miliar kayaknya mendingan bikin apa gitu, Bu ya, yang banyak manfaatnya. Ya ini luar biasa. Ya termasuk ini masuknya Kota Bekasi kan, Bu ya. Nah, dia termasuk juga dia menyampaikan di antara salah satu calon wali kota yang ada itu sampai ngejual asetnya, ngejual tanahnya, sampai menunjukkan ke saya itu wilayahnya tanah itu di daerah ini. Dan itu habis 5 miliar juga. Ya, ini artinya apa? Untuk memimpin itu kadang butuh apa, Bu? Butuh uang. Ya, bahkan rumusnya 2, kalau ingin jadi misal anggota dewan atau jadi pejabat gitu, Bu ya. Punya uang dan kemudian apa? Punya kecakapan untuk komunikasi, mau silaturahim. Kira-kira banyak uang tapi nggak pernah silaturahim, jadi nggak, Bu? Nggak bisa. Silaturahminya rajin, tiap orang tiap ini datangin, tapi nggak ada uang gimana, Bu? Ya nggak juga, susah. Nah, ala kulli hal yang namanya Amr bin Luhai punya itu. Ya, dia harta kuat, yang kemudian juga leadershipnya, dia jiwa pemimpinnya juga kuat. Ya maka apa? Bisa merubah, bayangkan, Bu. Ya, bukan yang dirubah oleh dia, bukan Mekah saja. Termasuk apa? Hijaz. Hijaz ini berubah total. Yang tadinya beragama tauhid, yang tadinya kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi apa, Bu? Nyembah berhala. Ada yang nyembah Hubal, nyembah Lata, nyembah Uzza, ya nyembah Manat. Ini drastis luar biasa. Kemudian yang kedua, Amr bin Luhai ini adalah sosok apa? Orang yang pertama merubah agama Nabi Ibrahim. Ya, jadi yang tadinya agama Nabi Ibrahim di Mekah itu kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya berubah total menjadi apa, Bu? Para penyembah berhala. Dan yang ketiga, ia merupakan pelopor penyembah berhala, dan ini kurang M nih. Dan memasukkan beragam berhala ke Mekah dan seluruh Hijaz. Ya, ini luar biasa. Ya, tapi luar biasanya tentang apa? Kejahatannya, yang kemudian otomatis ibu sekalian merubah syiar-syiar agama. Ya misal gini, Bu, kalau yang haji atau umroh baca talbiyah, bunyi talbiyah gimana, Bu? Ayo kita baca bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Lanjut. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalak. Ini udah cocok sih nih berangkat haji nih, Bu. Ya. Ada yang berangkat tahun ini mudah-mudahan ya. Baik, ibu sekalian. Nah, maka itu isinya tauhid itu, Bu, talbiyah itu. Tapi zaman dulu termasuk zamannya dirubah oleh Amr bin Luhai, itu dirubah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalak labbaik illa syarikan laka ya wa ma tamliku. Tamlik. Ya, jadi kalau diartikan, Ibu, kami datang menyambut seruanmu. Ya Allah. Ya Allah, kami datang menyambut seruanmu yang kemudian tidak ada sekutu bagimu kecuali ada satu sekutu. Ya, yang mana sekutu ini tidak bisa menguasai engkau, ya Allah. Itu redaksinya dulu begitu, Bu. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan laka tamlikuhu wa mamalak. Itu redaksinya. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali ada satu sekutu yang mana engkau menguasai dia, tapi dia tidak bisa menguasai engkau. Ya, sehingga bahkan dulu datang, ya ada orang kafir datang kepada Rasul, kan ditanya, kamu punya Tuhan berapa? Jawabannya apa, Bu? Saya punya Tuhan 7. Ya, saya punya Tuhan 7. Terus kalau kamu sakit, kamu berdoa, kamu minta memohon, itu ke Tuhan yang mana? Ya, jawabannya apa? Kepada Tuhan yang satu, yaitu yang ada di atas, yang di atas langit dan di atas langit. Jadi yang 6 di bumi, yang 1 di
di langit. Ya, maka ini dulu seperti itu. Nah, maka ibu sekalian, inilah diantara kejahatan yang dilakukan oleh Amr bin Luhai, ya sosok yang kemudian merubah bangsa Arab yang tadinya kemudian yang tadinya beribadah kepada Allah, kemudian berubah menjadi apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ibu sekalian, ada hadis Nabi. Ya, ini tentang kejahatan daripada Amr bin Luhai. Jadi kalau ibu dibaca Amr bin Luhai, ada yang nemu bu? Nama Amr bin Luhai ini ada di ketika membahas tentang agama. Ya, halaman 71 bu ya. Halaman 71 nanti ada di alinea kedua itu bu. Ya, ini terkait dengan sosok ininya. Ya, kalau nama Amr bin Luhai di atas di alinea pertama. Ya, jadi meskipun demikian masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim hingga muncul Amr bin Luhai. Di buku ada bu ya, di alinea pertama itu. Ya, nanti di alinea kedua baru yang ada bawah Hubal dan seterusnya. Nah, ini yang kita terangkan ya terkait dengan di halaman 71 dan seterusnya. Maka ibu sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad menyatakan sesungguhnya Amr bin Luhai adalah orang pertama yang merubah agama Nabi Ismail. Ya, redaksi yang lain yang merubah pertama kali Nabi Ibrahim, nanti di hadis yang lainnya. Orang pertama yang mengadakan persembahan kepada berhala berupa Bahirah, Saibah dan Hami. Ini nama-nama berhala, nanti dalam ayat nanti disebutkan. Jadi orang yang pertama kali memberikan sesajen. Ibu tahu sesajen ya? Ibu pernah ngasih sesajen belum? Ada yang punya pengalaman enggak? Alhamdulillah ya, ini istilah ngasih sesajen generasi ibu sudah putus ini. Ya, tapi zaman dulu ya ada orang ngasih sesajen di pojok atau ada kamar khusus bu. Ya, malam Jumat dipilih Jumatnya Jumat Kliwon. Ya, sehingga kalau kita ketemu malam Jumat kesannya gimana bu? Angker. Ya, kesannya angker. Atau dulu dengan istilah apa? Malam satu Syura. Padahal Syura itu kan Muharram. Muharram itu kan bulan mulia. Kesannya itu kalau ketemu bulan Muharram itu angker, ngeri. Ya. Nah, ini ada yang suka ngasih sesajen di kamar khusus, ada yang kemudian ngasih sesajen di pojok-pojok sawah. Pernah lihat nggak bu? Kalau saya pernah lihat. Ya, di pojok sawah. Nah, itu dikasih sesajen tuh. Ya, tujuannya apa bu? Agar kemudian apa? Ya, panen, kemudian ya berhasil panennya, dijaga sawahnya. Kira-kira nih bu, yang ngejaga sawah dalam benak mereka siapa? Penghuni? Ya, penghuni sawah itu. Ya, dikasih sesajen ada, ini luar biasa nih bu, saya lihat tuh ada kopinya kopi pahit. Ya, selain kopi dikasih lagi apa bu? Rokok. Rokoknya rokok yang harga 70 juta atau rokok ya, atau yang rokok berapa? Ada bu, satu rokok satu batang 70 juta ada? Ada ya. Ya, ini luar biasa. Ya, maka ya orang pertama kemudian yang mengadakan persembahan, memberikan sesajen. Ya, ada orang yang mau bangun rumah nih, bangun rumah, kemudian biar rumahnya awet, tidak ada bencana dan seterusnya, ditanam di bawah rumah itu apa? Kepala? Ya, ada kepala kerbau. Ya, bikin ibu jalur tol Jakarta Bandung. Kan dulu sempet tuh Jakarta Bandung namanya apa? Tol apa bu? Cipularang ya. Ketika tol Cipularang ada salah satu daerah di sana di jalur tol itu yang kemudian longsor. Kemudian disampaikan apa? Oh, ini ada kesalahan ini gara-gara belum mengorbankan kepala kerbau atau kepala sapi. Ya, jadi harus diyakini termasuk orang pertama kali yang memberikan sesajen persembahan kepada berhala-berhala yaitu adalah siapa? Amr bin Luhai. Demikian juga Nabi kita menyatakan, aku melihat neraka jahanam. Sebagian kan namanya api bu. Api itu kalau nggak ada kayu bakarnya gimana? Kan saling makan. Ya, saling melahap ya masing-masing. Yang kemudian aku melihat Amr bin Luhai menarik isi perutnya di dalam neraka. Jadi nanti terburai bu. Ya, usus itu terburai dan ibu jangan membayangkan penghuni neraka tuh kecil-kecil kayak kita bu. Coba penghuni neraka tuh segede gimana bu?
gede-gede. Ya ada seorang yang namanya Rojal. Rojal itu murtad. Ya zaman Nabi masih ikut Nabi, tapi kemudian ketika Nabi sudah wafat, ya dia gabung dengan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Ya tapi Nabi sudah mengatakan, Rojal itu nanti di neraka Jahanam giginya segede gunung Uhud. Ibu, jadi penghuni neraka itu gede-gede. Kulitnya gimana, Bu? Kulitnya tebal-tebal. Kenapa Allah ciptakan penghuni neraka itu gede-gede, kulitnya kemudian kencang-kencang, tebal-tebal, agar siksanya lebih afdal. Ya, siksanya itu benar-benar betul-betul merasakan betul. Ya, karena Ibu nanti di akhirat itu yang disiksa itu kulit. Kulit itu betul-betul kan nanti yang digosok apa, Bu? Karena itu. Ya, di hari akhir nanti orang yang menimbun harta kenakan dia apa? Disetrika. Ya, disetrika, yang merasakan panas duluan mana, Bu? Daging apa kulit? Kulit, bayangkan kulitnya tebal-tebal. Jadi biar terasa betul. Nah, berbeda dengan penghuni surga. Ibu, penghuni surga berapa gedenya? Posturnya berapa tingginya? Ya, jadi dalam riwayat Imam Muslim, ya insya Allah kita berharap yang ada di sini di masjid dan keluarga ya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga nanti Ibu tingginya adalah 30 meter. Jadi nggak ada nih, Bu, yang kayak kita nih, ya masuk surga nggak ada. Maksudnya posturnya nggak kayak gini. 30 meter sampai mana, Bu? Ini sampai situ ada. Ya, jadi Ibu kalau kebanjiran masih aman lah. Ya. Ya, banjir masih aman. Ya, jadi 30 meter. Atau Nabi mengatakan situ nadhiro'a, 60 hasta ya 30 meter. Kemudian umurnya nggak ada seperti yang ada di masjid ini, Bu. Udah nggak nenek-nenek, nggak ada aki-aki gitu ya. Semuanya muda-muda. Ya, semuanya muda-muda. Nah, oleh sebab itu sekalian, Amr bin Luhai dilihat oleh Nabi, isi perutnya terburai. Ya, terburai, dan dia membawa isi perutnya tadi. Dan dia adalah orang pertama yang memberikan persembahan, ya sesajen berupa saibah kepada berhala-berhala. Ya, jadi mereka kadang suka tadi, Bu, nyembelih, ya. Nanti sebagian dagingnya dipersembahkan untuk berhala. Kalau di kita kayak ini, Bu, kayak ngelarung, atau ngelarung, Bu, ya. Kan misalnya di Sukabumi, di pelabuhan Ratu, ya, atau jalur pantai selatan, mulai dari Brebes, Tegal, terus sampai juga Parangtritis, Jogja. Kan banyak tuh, Bu, ritual-ritual nyembelih, ya nyembelih kambing, nyembelih sapi, kemudian apa dagingnya dipersembahkan. Dulu yang mencontohkan siapa, Bu? Amr bin Luhai. Ya. Demikian juga dengan hadis Nabi, ini bahkan ada filmnya, saya belum lihat juga filmnya. Ada filmnya Amr bin Luhai. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi kita menyatakan, aku melihat Amr bin Luhai, ya, menarik-narik isi perutnya di dalam neraka. Dia adalah orang pertama yang mengadakan tadi sudah ya, sesajen, sudah. Dia yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim, nanti dalam redaksi yang lain. Nah, oleh sebab itu sekalian, untuk yang slide terakhir ini kita akan baca. Ya, Ibu, silakan yang punya buku dibaca di halaman, bukan dibaca, nanti saya baca. Kita simak di halaman 73. Ya, yaitu terkait dengan ritual penyembahan berhala. Ya, maka instruksinya saya bilang dibaca. Baik, kita lihat, Bu, ya. Nomor 1 di bawah itu ada yang punya buku. Jadi bagaimana kemudian berhala-berhala itu disembah? Yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya sambil qomat kamit. Jadi kayak istighosah, Bu. Beristighosah, meminta, ya berdoa. Ya, tetapi yang meminta dan berdoanya kepada siapa, Bu? Ya, kepada berhala. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwasanya mereka menjadikan berhala itu sebagai liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, sebagai apa? Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka jadikan berhala. Ya, ini yang pertama, Bu, ya. Mereka istighosah, mereka qomat kamit di situ, baca mantra, baca wirid bahasa kitanya,
Ya, tetapi semuanya diperuntukkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk siapa? Untuk berhala. Kalau ditanya ini syirik tidak nih, Bu? Ini syirik. Ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada susah, ada kesulitan, ya sedang hidup susah, jabatan ingin naik, ya harta agar berlimpah, itu datangnya kepada berhala. Nah, di kita nih, Bu, ada fenomena. Saya lihat di salah satu televisi dulu, udah lama. Ya, ada seorang ibu. Si ibu itu beberapa hari tinggal di kuburan. Saya nggak usah nyebutkan kuburannya, tidak jauh dari daerah Bekasi lah. Mungkin sekitar 1 jaman nggak nyampe. Ya, nggak nyampe kayaknya. Itu karena macet nih, Bu. Karena di Jakarta, Jakarta Pusat. Ada yang tahu dari Jakarta Pusat ada kuburan yang dikeramatkan ya. Nah, jadi Bu sekalian, ketika si ibu itu di kuburan, jadi dia tidur di situ, Bu. Dia tidur di kuburan. Dia baca Quran di kuburan, dia puasa di kuburan. Ketika diwawancara, "Ibu, kenapa Ibu di sini?" Jawabannya apa? "Saya kalau di sini itu mendapatkan ketenangan luar biasa." Ya, mendapatkan apa, Bu? Ketenangan luar biasa. Ya, jadi mendapatkan ketenangannya itu ketika apa? Berada di samping kubur yang notabene dikeramatkan. Ya, ini hati-hati nih, Bu. Khawatir justru itu apa? Bagian daripada bisikan dan godaan setan. Padahal Allah sudah mengatakan gimana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Harusnya kan begitu, Bu. Ketahuilah, kalau ingin mendapatkan ketenangan hati, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini enggak. Ya, justru apa? Tidurnya di kuburan. Ya, ini khawatir, Bu ya. Khawatir terkena dengan hadis-hadis yang lain, ya terkait dengan Allah melaknat orang-orang Yahudi, dikarenakan orang-orang Yahudi menjadikan apa? Kuburan-kuburan orang solehnya, kuburan-kuburan para nabinya sebagai apa? Tempat ibadah. Sedekah itu ibadah tidak, Bu? Dia ibadah. Kok bisa? Ya, sedekahnya ke kuburan. Kan banyak, Bu tuh, ya. Ada yang lempar uang ke kuburan. Bahkan dulu ketika saya masih kecil, masih nemukan fenomena di kuburan umum itu, ya uang-uang receh tuh, Bu, ditaruh di apa, di tengah-tengah apa namanya itu? Liang lahatnya itu. Ya, saya kalau lagi ingin jajan pergi ke kuburan. Ya, sambil ada uang receh tuh, jajan ke kuburan. Dari kuburan itu. Ibu pernah lihat yang gitu, Bu ya? Di kuburan itu kan ada orang melempar uang bersedekah. Ya. Kalau saya masih menemukan, ya ada yang seperti itu. Ya, dia bersedekah, dia puasa di situ. Ya, dia berdoa, berzikir. Nah, tetapi apa? Sayang. Ya, bukan kepada Allah diperuntukannya, tetapi justru kepada ya sosok yang dihormati dan disegani, bukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kedua juga, Ibu sekalian, adalah terkait dengan cara mereka menyembah berhala ini apa? Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekitar berhala. Ya, mereka tunduk, mereka apa? Sujud. Ini yang tadi kita sebutkan, Ibu. Ya, bahkan ada yang kemudian apa? Sambil muter-muter ya Ka'bah tawaf, tapi laki-lakinya telanjang. Jadi gini, Bu, di zaman dulu itu kaum laki-laki ibadahnya di malam hari, tapi telanjang bulat. Sambil bersiul, sambil tepuk tangan. Nanti yang perempuan di siang hari. Atau terbalik ya, laki-laki di siang hari, yang perempuan di malam hari. Biar kalau membuka aurat tidak terlihat. Ya, tetapi itu yang terjadi. Ya, demikian juga yang ketiga, Ibu sekalian. Ya, mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan berbagai macam sesajen atau korban. Ya, jadi kalau kemudian mereka nyembelih apa? Hewan sembelihan, nanti hewan sembelihannya diberikan kepada berhala itu. Ya, pernah seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya dulu pernah bernazar. Saya bernazar ingin kurban." Yang kemudian kata Nabi, "Lakukan nazar kamu. Tapi dengan syarat. Satu, tidak boleh menyembelih hewan kurbannya dia apa? Di mana tempat itu orang-orang sedang nyembah berhala." Coba bayangkan, Bu ya, ada orang sedang nyembah berhala, kita nyembelih kurban, kata orang sekitar gimana? Oh, ini Ibu Haji Fulan sedang apa? Berkorban untuk berhala.
Jadi kesannya nanti untuk berhala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, jangan lakukan di waktu ketika di hari itu orang-orang kafir sedang merayakan hari rayanya. Ya, misal hari sedang merayakan hari raya orang kafir, ya di situ kemudian mereka sedang nyembah berhalanya, kemudian kita apa? Menyembelih kurban. Nanti kesannya apa? Oh, ibu haji fulan ya sedang merayakan hari raya orang kafir, ikut-ikutan dengan menyumbang apa? Ya daging kurbannya. Ya maka ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi apa? Syirik. Ya jangan sampai terjadi kemusyrikan di tengah-tengah umatnya. Kemudian yang selanjutnya Ibu sekalian, coba boleh Bu, di sini ada ayat ya. Saya ingin Ibu yang baca. Silakan Ibu, ada 2 ayat di poin yang ketiga itu. Boleh Bu, langsung dibaca 2 ayat itu. Mau terjemahnya saja nggak Bapak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zubiha alan nusub. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Al-Maidah ayat 3. Lanjut Bu. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Al-An'am ayat 121. Nah ini kita bahas sedikit Bu ya. Jadi terkait dengan sembelihan. Ini kelihatan gue ya dari belakang kalau saya. Ya sembelihan Bu ya. Kelihatan nggak Bu? Nanti ditampilkan, ini karena saya ngetik. 1 Ibu, adalah yang disembelih ya karena Allah ya, karena Allah. Ini kecil. Ya, disembelih karena Allah. Mana nih? Karena Allah. Terus juga nyebut ini Bu, basmalah nyembelihnya. Ya kan gitu Bu ya. Bismillah, udah sembelih. Halal tidak nih Bu? Nyembelihnya karena Allah dan nyebut nama Allah. Yang kedua adalah sembelihan diperuntukkan bukan untuk Allah. Misal berhala, ya Nyiroro Kidul, atau penghuni apa gitu ya. Nah, jadi berbentuk sesajen tadi Bu. Kira-kira nih Bu, orang yang nyembelihnya Bapak Haji, pakai peci hajinya double. tapi kemudian dagingnya ya dipersembahkan tadi buat penguasa atau ratu pantai selatan. Kira-kira nih Bu, ini dagingnya halal nggak nih Bu? Nah itu termasuk yang kena tadi. Wa ma dzubiha 'alan nusub. Ya daging seperti itu ada daging yang kemudian diperuntukannya untuk berhala. Maka tidak boleh. Ya jadi meskipun enak dagingnya, ya. Jadi meskipun disembelihnya Ibu, menyebut nama Allah. Kan ada tuh Bu, ya. Jadi ada kambingnya didandani, dibedakin gitu Bu, kasih lipstik. Ya, kemudian dibawa ke parang tritis, yang bawain sampai takbir Allahu Akbar, la ilaha, pasti sembelih juga sama. Bismillahi Allahu Akbar, sembelih. Kemudian dagingnya dilempar untuk buat siapa? Untuk Nyiroro Kidul. Maka status dagingnya bisa haram, nggak boleh. Ya jadi yang halal itu yang diperuntukkan untuk Allah dan memang apa disembelihnya menyebut nama Allah. Tapi ada juga yang diperuntukkan bukan untuk Allah, ya untuk berhala yang kidul, meskipun baca bismillah. Meskipun baca ya bismillah, maka ini tetap tidak boleh, haram. Nah, yang ketiga Ibu sekalian adalah lupa tidak baca bismillah. Tidak baca kan misal gini Bu. Ya, ada misal di antara ibu-ibu yang rumahnya pinggir jalan punya ayam.
ayamnya kelindes. Kan masih lari-lari tuh Bu, tapi lagi apa ya? Masih pengap-pengap lah. Ya, ambil pisau lupa saking apanya tuh. Iya, saking buru-burunya udah selesai nyembelih. Tadi baca bismillah enggak ya? Baru ingat. Kayaknya enggak baca bismillah. Kira-kira gimana Bu? Hukum makan daging tadi? Nah, syubhat. Yang lain apa Bu? Ya, jadi Ibu, para ulama, ketika seorang muslim yang baik, ya misalnya ibu-ibu gitu ya, suaminya muslim yang baik, kemudian nyembelih hewan, yang kemudian apalagi lupa, ya, namanya lupa gimana Bu? Ya namanya lupa ya lupa. Ya, maka pendapat yang kuat, kalau bismillahnya misal karena lupa, tidak disengaja Bu ya, tidak disengaja lupa, maka berlaku hukum ya orang yang lupa. Berarti apa? Sembelihannya sah. Ya, sembelihannya sah, dan ini pendapat yang kuat. Nah, jadi ketika ayat mengatakan yang kedua tuh Bu ya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah. Nah, ini kita perlu luruskan, bukan luruskan, perlu dirinci. Kalau binatang yang disembelih itu tidak disebut nama Allah karena lupa, bukan karena sengaja, maka dagingnya menjadi halal. Ya, menjadi halal dan sembelihannya sah. Jadi yang dimaksud dengan ayat dan janganlah memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah itu tadi diperuntukkan untuk, bukan untuk Allah. Misal apa? Ya bukan bismillah tapi apa? Bismi, mohon maaf gitu ya. Bismi Yesus. Bismi Ibu Haja Siti Maria, Siti Ismaria misal. Ya. Jadi bismi. Jadi nyebutnya bukan nama Allah tapi nama Ibu Ismaria. Boleh tidak Bu? Kan nggak boleh. Ya kita harus nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dirinci, ya ada sembelihan karena Allah, disebut bismillah, ini untuk kurban, untuk dikonsumsi. Ya. Yang kedua adalah apa? Nyebut bismillah tapi diperuntukkan untuk selain Allah, maka tidak boleh. Ya berbeda dengan orang yang kemudian menyembelih hewan, sembelihan tetapi kemudian lupa, ya tidak baca bismillah, maka pendapat yang kuat dagingnya halal. Ya dagingnya halal dan sembelihannya tetap dianggap sah. Ya ini untuk menjelaskan terkait dengan poin yang ketiga, ya ketika Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Kemudian yang selanjutnya sekalian, yang keempat kita baca di antara bentuk peribadatan mereka adalah mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih Bu. Ya jadi hasil panen yang bagus, ada nggak Bu yang gitu Bu? Nah ini coba lihat nih Bu. Ada istilah ruat bumi. Ya, ruat bumi desa Guci. Mohon maaf ini Ibu, agak nyinggung orang Tegal ini. Ya, karena Guci namanya ada Guci itu, kejadian Guci kan hari-hari berapa? 2 hari yang lalu Bu ya? Atau berapa hari yang lalu? Guci saya belum pernah ya, tapi itu sudah terkenal. Ya, terkenal. Ada Ibu yang sudah ke Guci Bu? Ada ya? Ibu minta apa ke Guci dulu Bu? Oh, main aja. Enggak minta jodoh, minta ya, jadi Guci itu tempat yang dianggap ya dikeramatkan. Nah, maka suka ada istilah ruat bumi, dipersembahkan tuh Bu, hasil panennya. Ya, kalau ada hasil bumi, misal ada pisang, ada singkong, ada jagung, dipilih yang terbaik. Ya, kemudian apa dipersembahkan untuk yang ada di Guci itu. Ya, bahkan kalau Ibu lihat videonya Bu ya, sebelum kejadian banjir, itu kan ada ritual ruat bumi itu. Ya, ritual ruat bumi, kemudian ya ada ritual tertentu, ya mantra atau doa-doa tertentu. Nah, maka Ibu sekalian, ya ini mirip nih ya dengan zaman dulu. Ketika berhala-berhala itu muncul, ya berhala-berhala disembah, diberi apa Bu? Diberi makanan minuman pilihan. Ya rokok-rokok terbaik, kopi-kopi terbaik. Kopi terbaik apa Bu? Ya mungkin tergantung daerahnya ya. Ada yang dari Aceh, roti, bukan roti maaf, kopi ya. Jadi ingatnya roti yo ini. Ya, kalau ada roti ada kopi. Iya. Ya ada kopi gayo, ada kopi apa lagi Bu? Nah, pokoknya banyak lah ya, ibu-ibu ini jagonya.
Baik, ibu sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka makanan terbaik ya mereka pilih, mereka filter, kemudian mereka persembahkan. Boleh Ibu dibaca ayatnya, Bu? Saya minta di antara Ibu yang baca, yaitu surat Al-An'am ayat 136, tapi terjemahnya saja. Ya, terjemahnya saja. Bismillah. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, jadi begitu Bu. Dulu kalau dapat hasil panen, mereka enggak lupa Allah juga. Mereka ingat, oh ini untuk Allah. Tapi juga mereka punya sesembahan, punya berhala. Ya, maka ini untuk berhala. Ya, maka jelas kalau diperuntukannya untuk Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan sampai karena ada unsur syirik. Ya, ada unsur syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mereka menyamakan, Bu. Menyamakan antara Allah dengan berhala. Nih jatah Allah, ini jatah berhala. Artinya apa? Ada unsur kesamaan. Ya, menjadikan Allah ada tandingan. Maka Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul, mengatakan, ya Rasulullah bersabda, ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, kamu menjadikan bagi Allah tandingan, padahal kamu tahu yang menciptakan kamu adalah Allah. Coba aja Bu, mereka nih Bu, mohon maaf ya, yang memberikan melarung, ya menebar daging di lautan-lautan itu. Kalau ditanya siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan, siapa yang memberikan rezeki, jawabannya siapa Bu? Allah. Tapi mereka juga sama, dalam arti mereka apa? Ada perasaan takut, ada perasaan hormat kepada yang punya wilayah. Ya, dalam hal ini adalah penguasa wilayah, jin. Ya, bahkan Ibu, ada sebagian orang nih, mudah-mudahan di Ibu nggak ada ya, ketika lewat jembatan bunyikan klakson, tirit. Padahal di sana nggak ada orang, nggak ada kendaraan, kecuali hanya dia saja. Ya, ketika membunyikan klakson tujuannya apa? Ternyata itu merupakan pamit, izin. Ya, Mbah yang punya wilayah izin. Ya, ini mau lewat, menumpang lewat, tolong dijaga, ya jangan dicelakakan. Dan bilang ke jin-jin yang di sana gitu ya, silahkan ditelepon di WA atau bagaimana caranya gitu ya. Ini anak cucumu mau lewat, tolong dijaga. Itu begitu. Ya, bahkan di jalur-jalur tol nih Bu, di jembatan apa? Kan di tol itu kan di atas suka ada jembatan tuh. Ya, daerah Pasar Bo tuh sana itu kan suka ada tuh. Ya, saya masih nemukan ya di dini hari sekitar jam 3:30, padahal sepi. Tapi ya gitu, ada mobil itu bunyikan klakson. Ternyata apa? Tujuannya numpang lewat, izin. Ya, izinnya kepada, ini bahasa Jawanya apa istilahnya? Embau kerso atau istilahnya itu? Ya, jadi penghuni wilayah itu. Ya, maka itu tidak boleh Bu. Ya, tidak boleh. Ya, kenapa begitu? Karena yang harus ditakuti, disegani, dihormati adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang terjadi Bu sekalian. Ya, demikian juga dengan ayat yang selanjutnya ya, yang kelima kita lihat. Di antara jenis peribadatan mereka yaitu apa? Menyajikan sebagian hasil tanaman. Ini sudah disebutkan tuh, yang kelima tuh Bu. Ya, menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala. Boleh Ibu dibaca ayatnya Bu? Ya. Boleh Ibu dibaca. Nah, ini ritual sebelum kejadian banjir. Hanya terang ya. Ya, yang pada akhirnya nanti banjir. Itu memberikan tuh Bu hasil panen, hasil ternak ya kepada berhala-berhala. Kalau itu zaman dulu. Boleh silakan Ibu dibaca. Terjemahan ya Ustaz. Iya, terjemah saja. Dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak.
yang diharamkan menungganginya, dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka adakan. Baik, terima kasih. Al-An'am. Ibu, ini poin yang kelima, mungkin kita nanti berhenti di sini dulu ya karena sebentar lagi jam 9:30. Jadi intinya Bu sekalian, yang bisa kita ambil di sini itulah ya ritual ibadah dan penyimpangan pertama kali orang-orang yang kemudian merubah ajaran Nabi Ibrahim yang tadinya mengesahkan Allah, yang tadinya kemudian sembelihan juga diperuntukkan untuk Allah, ya termasuk sedekah, zakat gitu ya, itu juga untuk Allah tapi dirubah ya oleh seorang yang bernama siapa? Amru bin Luhai. Ya syiar-syiar agama dirubah, yang kemudian tauhid kemudian berubah menjadi kemusyrikan, dan kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran. Ya Bu ya, jangan sampai kenapa datang murka Allah Subhanahu wa taala karena ada orang yang kemudian mempersekutukan Allah. Ya misal ada kalangan Yahudi menjadikan Uzair itu Tuhan. Ada orang-orang Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya padahal kita harus yakini Allah itu tidak beranak ya dan tidak diperanakan. Allah tidak melahirkan dan tidak pernah Allah dilahirkan. Ya tidak pernah Allah melahirkan, tidak pernah dilahirkan. Maka jangan sampai kemudian datang murka Allah. Dan seluruh nih Bu, ini kalau terlihat gambarnya ini kan guci-guci nih Bu. Ya ini guci-guci, soalnya itu yang guci kuning itu ya. Itu guci-guci ada ritual, ya melempar makanan, hasil panen, ya dan seterusnya. Tapi kemudian bisa jadi apa? Allah murka. Ya Allah murka, Allah tidak suka kemudian apa? Ada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ini di akhir tahun Ibu harap kita jaga akidah kita. Ya karena akhir tahun itu ada unsur kemusyrikan. Ya ibu-ibu pergi ke mall, kira-kira di mall ada tulisan apa Bu? Ya bahkan jauh-jauh tuh sejak Desember sudah mulai karyawan-karyawan di mall-mall itu sudah mulai pakai. Ya ada pakai apa namanya Bu? Ya Sinterklas ya, Sinterklas. Ya sudah mulai itu simbol-simbol yang ada unsur ya syirik, ya ada unsur kemusyrikan. Ya maka pandai-pandai kita menjaga akidah kita. Ya merawat keimanan kita, jangan sampai kemudian terbawa-bawa ya oleh ajaran atau faham yang kemudian di dalamnya ada unsur mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih waktu Ibu sekalian, masih ada waktu 7 menit. Ya untuk selanjutnya saya kembalikan pada Ibu Ismariah untuk memimpinnya dan silakan Ibu. Ibu-ibu ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Suri. Masya Allah, Ibu Suli terus ini. Pemecah rekor. Nanti mudah-mudahan yang lainnya juga terus. Ya. Ini Ustadz melanjutkan pertanyaan yang kemarin tentang Nabi Isa. Baik. Itu kan kalau di rumah-rumah orang Kristen itu kan suka ada lukisan The Last Supper. Itu kan ada yang mengatakan bahwa itu adalah pernikahan Nabi Isa dengan Maria Magdalena. The Last Supper itu apa Bu? Jadi makan malam terakhir. Makan malam terakhir di tanggal? Ya itu ada lukisan, biasanya itu rumah-rumah orang Nasrani itu loh Ustadz. Itu gambarnya Bu kalau boleh. Jadi, The Last Supper itu gambar apa? Jadi meja makan, perjamuan. Oh ada perjamuan. Itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah pernikahan Nabi Isa dengan Maria Magdalena. Itu menurut sudut pandang Islam tuh bagaimana Ustaz? Iya. Ini Magdalena ada tetangga saya juga namanya Magdalena. Baik, terima kasih Bu Suli ya ini untuk menambah wawasan. Jadi Bu sekalian terkait dengan perjamuan walhalam ini kita berbicara di masjid, berbicara di depan ibu-ibu muslimah ya. Jadi materi yang saya sampaikan adalah untuk internal kaum muslimin dalam perspektif Islam. Nah maka pertama yang kita yakini adalah Nabi Isa itu adalah bukan sosok Tuhan, ya bukan Tuhan. Karena jelas surat Al-Ikhlas berbicara. Atau boleh Bu, saya minta dibuka dulu surat Maryam, surat ke-19.
ayat 33. Ya, silakan dibuka dulu surat Maryam ayat 33. Boleh, silakan. Surat ke-19 ayat 33. Boleh, silakan Bu, dibaca Bu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Baik. Ya, jadi nanti Ibu ingin tahu tentang siapa Nabi Isa, nanti dibaca surat Maryam Bu ya. Karena Maryam adalah ibu daripada Nabi Isa. Tapi kalau ditambah Magdalena, berubah lagi tuh. Ya, Maryam Magdalena berarti disebutkan itu adalah istri daripada Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu ya sama dengan Nabi Yahya, termasuk yang belum sempat untuk menikah. Ya, belum sempat untuk menikah. Karena ketika beliau belum sempat menikah, yang kemudian beliau diburu, maka ada, ya Allah alam, ada Yudas Iskariot yang kemudian hianat, ya maka kemudian bal syubbiha lahum. Orang itu kemudian diserupakan dengan Nabi dan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa-nya kemana? Allah katakan bal rafa'ahullahu ila sama. Ya, jadi Nabi Isa-nya diangkat ke langit, ya diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Isa sampai hari ini hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ayat yang tadi Bu ya. Coba lihat. Nabi Isa berkata, Nabi Isa ini sedang berada dalam pangkuan Siti Maryam. Sedang berada dalam pangkuan. Beliau bayi. Ya, tapi bayi yang sejak kecil sudah bisa berbicara. Kan ada 3 atau 4 bayi yang sejak kecil bisa bicara, salah satunya Nabi Isa. Coba lihat. Nabi Isa berkata ketika di pangkuan Maryam, keselamatan bagiku ketika aku lahir. Ibu satu-satunya anak yang ketika lahir tidak ditusuk oleh setan adalah siapa? Nabi Isa. Ibu lahir, ibu punya anak, melahirkan, setiap bayi itu mesti ditusuk. Itu hadisnya sahih. Kecuali Nabi Isa. Maka wajar Nabi Isa mengatakan keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan. Yang kedua, keselamatan bagiku ketika aku meninggal. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan Ibu. Tuhan itu apa? Kalau Nabi Isa kan jelas dilahirkan, setelah lahir apa? Meninggal. Nah, ketika Nabi Isa meninggal, Ibu sekalian, ya maka kenapa Nabi Isa kemudian selamat ketika meninggalnya? Ketika meninggal, karena apa? Karena ketika diburu oleh Yahudi akan dibunuh, Allah selamatkan. Tidak meninggal, tapi apa? Diangkat ke langit. Ya, jadi sosok yang kemudian Allah selamatkan, yang kemudian yang harusnya beliau dibunuh, tapi apa? Allah selamatkan. Maka terkabul doa daripada Nabi Isa. Yang ketiga Ibu sekalian adalah ketika dibangkitkan. Ini masih ada rantaian dan kematian dan kebangkitan. Satu-satunya di antara satu nabi, ya salah satulah ya, yang diselamatkan dari himpitan bumi. Coba Ibu, setiap yang meninggal, kita semuanya, sesoleh apapun kita, ketika jasad kita sudah diletakkan ke bumi, orang yang ngubur kemudian pergi, kemudian bumi gimana Bu? Bumi mendekat, merapat terus ngegencat. Sampai kemudian seluruh tulang kita itu remuk. Kita dihimpit. Tidak ada satupun yang selamat dari himpitan bumi, nah kecuali siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini itu dahsyat tuh Bu ya, himpitan bumi itu. Coba aja Ibu bayangkan, ya di tempat yang misal gelap gulita, kemudian tiba-tiba kita dihimpit, ya, dihimpit terus sampai remuk, ya sampai tulang kita itu remuk nantinya. Ya, maka ini berbicara tentang apa? Kehidupan setelah kehidupan dunia. Ya, tetapi nanti perlu dijelaskan, kalau bumi menghimpit kita sampai tulang kita remuk, itu apakah sama himpitannya dengan bumi menghimpit orang kafir? Kira-kira sama tidak Bu? Nah, ada silang pendapat. Saya tanya, Ibu kalau disuntik, diinfus nih, seret, disuntik dulu, diinfus itu kan? Ibu orang Islam disuntik, orang kafir disuntik, sakit nggak Bu? Sama enggak sakitnya? Sama. Ya, sama. Nah, sama dengan ungkapan tadi. Maka para ulama mengatakan himpitan bumi tadi itu sama-sama sakit.
orang kafir akan sakit, orang Islam pun akan sakit. Tetapi bagi orang Islam sakitnya itu cepat. Ya, jadi itu bedanya. Ya, jadi karena pelukan bumi, ya bumi memeluk orang Islam itu pelukannya pelukan apa, Bu? Rindu. Ya, pelukan rindu, pelukan kangen. Ibu yang ternak harimau, harimau itu canda. Tapi candanya harimau ke ibu gimana? Kan bisa jadi apa ngoet, bahasa Sunda ngoet apa ya? Mencakar. Ya, dia mencakar. Tapi menurut harimau dia kangen ke ibu. Ya, ngejar-ngejar ibu, dirontok ibu, ya, sakit nggak, Bu? Sakit. Ya, maka intinya tadi, jadi terkait dengan Nabi Isa, ya intinya pertanyaan kepada pertanyaan dari Bu Suli tadi, ya intinya Nabi Isa tidak menikah, ya kemudian Allah angkat langsung ke langit, kemudian tidak sempat untuk makan malam, ya tidak sempat untuk istilahnya apa, Bu? Makan malam suami istri berdua itu namanya? Ya, untuk quality time gitu ya, itu enggak sempat lagi. Ya, enggak sempat, maka wallahu alam yang benar Nabi Isa masih beliau belum menikah, ya, dan langsung Allah angkat ke langit, dan nanti di akhir zaman akan turun ke bumi. Ya, nanti ada pembahasan terkait dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Baik, itu untuk Ibu Suli, ya. Ini saya jadi tahu nih ada istilah-istilah yang tadi, ya. Ya, ada perjamuan, bahkan ada malam tertentu, Bu, ya. Ada malam tertentu, saya lupa tanggal berapa gitu. Jadi ada khusus perjamuan. Jadi ada daging atau roti ditambah dengan aslinya dengan ini minuman agak wine seperti itu. Ya, dengan wine. Ya. Oh ya. Masih ada? Ya, Ustadz mau. Oh, boleh, silakan. Ya, saya Retno, Ustadz. Dengan Ibu? Retno. Ibu Retno, silakan. Iya. Mau nanya tentang sembelihan tadi, kalau sembelihannya ahli kitab itu haram ya, Ustadz? Apa gimana? Iya. Nanti untuk sembelihan ahli kitab, coba dibuka, Bu, surat, boleh dibuka dulu ya. Biar kita sebentar ayatnya nih. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Jadi ada. Sebentar, Bu, ini saya hafal ayatnya, kelemahan saya gitu, menghafal nomor. Ya, dan makanan, boleh, Al-Maidah 5. Ya, surat ke-5, ayat 5. Ini mudah ngafalnya berarti ya, 55. Ya, surat Al-Maidah, ayat 5. Boleh, silakan Ibu Retnonya boleh baca. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sesungguhnya sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Baik, terima kasih, Bu, ya. Jadi Bu Retno, ayat ke-5 dari surat Al-Maidah menyatakan makanan termasuk sembelihan ahli kitab adalah halal. Contohnya gini, Bu. Ini misal nih, Ibu punya tetangga, ya kemudian tiba-tiba ya tidak diusahakan dagingnya tidak terkait dengan hari rayanya, ya usahakan. Walaupun nanti ada yang menyatakan, Ustadz bagaimana pas hari raya itu tiba-tiba ada ngirim nasi kotak, ya nasi kotak, yang kemudian nasi kotaknya itu nasi ya seperti fried chicken gitu, ya kira-kira Ibu terima nggak itu? Diterima dimakan atau diterima diberikan ke security, diterima dikasih ke anak cucu atau gimana, Bu? Misal ada yang ngasih misal 2 kotak ya dari tetangga non Islam, kira-kira Ibu diterima atau dibuang nih? Diterima.
tidak dimakan. Terus dikasih ke kasih ke orang. Kalau ibu nggak makan, kenapa ngasih ke orang? Jadi kalau sama dengan apa? Oh ini racun, berarti nggak racun. Ya jadi ibu wallahu alam kalau mengacu kepada ayat itu boleh. Kecuali ibu memastikan dengan mata kepala sendiri. Ini para ulama yang bicara bu ya. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar dengan telinga sendiri kalau orang itu nyembelih dengan tidak nyebut nama Allah. Saya melihat sendiri dia nyembelih mengatakan Bismi Yesus misalnya, itu nggak boleh, jangan. Tapi kalau ibu tidak lihat, ibu tidak dengar, apalagi fried chickennya itu pesan dari yang lain, kan ada tuh bu, ya. Nah dia pesan, maka itu boleh. Ini sempat ketika itu saya ngalami, ada dua kubu, ya ada dua kubu ketika itu ada orang Nasara di hari kebaktian, tidak terkait hari raya, jadi hari Ahad, ya hari Minggu kan mereka melakukan itu bu ya. Melakukan apa? Ada kebaktian lah, termasuk ada donor darah. Nah, ada ngasih nasi kotak itu. Ya, saya termasuk yang ketika itu dalam kondisi darurat, saya dapat terus nah yang lain saya makan karena teringat ayat itu kan. Tapi yang lain itu enggak mau. Enggak, ini haram bagi saya. Ya, maka pendapat yang kuat Ibu itu boleh. Ya kecuali kalau telinga kita mendengar dari orang terpercaya bahwasanya sembelihannya adalah menyebut nama selain Allah, atau kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ya kita menyaksikan kalau dia nyembelih bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan ibu belanja daging di pasar, belanja daging di mana? Coba kalau di mall itu ibu pergi ke Pakuwon. Mall Pakuwon biasa belanja di mana, Bu? Apa di Eon atau apa istilahnya? Ibu nanya enggak kalau beli daging itu? Ini gimana? Nyembelihnya baca bismillah enggak nih? Nanya enggak bu? Enggak. Atau ibu nanya, ini yang nyembelih sholat enggak nih? Kan enggak. Ya sudah beli, ya kita tidak usah mempertanyakan tentang hal itu. Baik, barangkali demikian Ibu Retno, Ibu Suli, dan saya kembalikan pada Ibu Ismaria. Ya dari saya cukupkan dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kajian kita selesai. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan jazakallah Pak Ustadz yang telah memberikan kajian pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam persiapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tanggal 2 masuk kembali ya, tidak ada libur. Gimana persetujuan ibu-ibu? Tetap masuk ya? Buktinya hari ini aja banyak yang datang. Ya tetap ya, semangat. Sehat semua ya, selamat berlibur bersama keluarga. Anak-anak, boleh ajak anak-anak loh Bu, yang itu malah ada pinter tadi ada yang jawab. Bagus, anak-anak ikut.